Bayangkan ini, kamu membuka ponselmu, dan ada satu notifikasi yang membuat jantungmu sedikit berdetak lebih cepat. Bukan karena kamu menunggu dengan cemas, tapi karena kamu tahu pesan itu selalu membawa rasa yang berbeda. Ada rasa penasaran, ada rasa nyaman, ada rasa ingin tahu yang sulit dijelaskan. Sekarang pertanyaannya sederhana tapi mengganggu. Apakah pesan darimu memberikan perasaan yang sama pada dia? Atau selama ini chat kamu hanya lewat seperti angin, dibaca lalu dilupakan? Jika kamu pernah merasa usahamu diabaikan, jangan tutup video ini, karena apa yang akan kamu pahami hari ini bukan hanya tentang cara membuat wanita membalas pesan, tapi tentang bagaimana menjadi pria dengan energi yang membuat siapapun ingin kembali. Dan ini bukan trik manipulasi murahan. Ini adalah kombinasi antara psikologi modern dan kebijaksanaan stoik yang sudah ribuan tahun mengajarkan satu hal. Kuasai dirimu, maka dunia akan merespons dengan cara yang tidak kamu duga. Dengarkan baik-baik, karena satu kalimat saja bisa mengubah caramu memandang komunikasi selamanya. Orang tidak jatuh cinta pada teks, mereka jatuh cinta pada perasaan yang bangkit di balik teks itu. Jika kamu bisa membangkitkan perasaan yang tepat, balasan bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang datang dengan sendirinya. Pernah nggak kamu merasa jari-jarimu bergerak terlalu cepat saat mengetik? Seolah-olah ada dorongan tak terlihat yang memaksamu membalas secepat mungkin, menjelaskan terlalu banyak, menanyakan terlalu sering, berharap terlalu besar. Tanpa sadar, itu bukan cinta, itu kecemasan. Dan kecemasan selalu bocor lewat kata-kata, bahkan lewat emoji kecil. Otak manusia sangat peka terhadap energi emosional, meski hanya lewat layar. Saat kamu mengirim pesan dengan energi gelisah, lawan bicara menangkap tekanan itu. Mereka mungkin tidak bisa menjelaskannya, tapi mereka merasakannya. Sekarang dengarkan hoax ini. Ketenangan lebih menggoda daripada ribuan kata romantis. Ketika kamu tenang, kamu memberi ruang. Dan ruang adalah tempat di mana rasa penasaran tumbuh. Stoik mengajarkan bahwa kita tidak mengendalikan dunia luar, kita hanya mengendalikan respon kita. Dalam konteks chat, kamu tidak mengendalikan kapan dia membalas, apa moodnya, atau seberapa sibuk harinya. Tapi kamu sepenuhnya mengendalikan niatmu, nada emosimu, dan cara kamu mengekspresikan dirimu. Ketika kamu berhenti mencoba mengontrol hasil, kamu mulai memancarkan kepercayaan diri yang alami. Ironisnya, saat kamu tidak lagi mengejar balasan, balasan justru datang lebih cepat. Bukan karena sihir, tapi karena psikologi. Bayangkan dua jenis pesan. Yang pertama penuh tuntutan tersembunyi. Kamu lagi apa? Kok lama balas? Aku kangen. Yang kedua ringan, terbuka, tanpa tekanan. Hari ini agak kacau, tapi ada satu hal kecil yang bikin aku ketawa. Secara logika, keduanya sama-sama ingin terhubung. Tapi secara emosional, yang kedua memberi ruang, memberi cerita, memberi pintu masuk imajinasi. Otak manusia menyukai cerita, bukan interogasi. Dan disitulah perbedaan besar tercipta. Hoax penting. Wanita tidak ketagihan pada perhatian, mereka ketagihan pada perasaan hidup yang kamu bangkitkan. Jika setiap pesanmu membuat dia merasa lebih ringan, lebih penasaran, lebih hidup, otaknya akan mengasosiasikan kamu dengan dopamin. Itulah awal dari keterikatan emosional. Bukan manipulasi, tapi mekanisme alami otak. Sekarang mari kita bicara tentang ritme. Ritme adalah bahasa diam yang sering diabaikan. Ketika kamu selalu tersedia, selalu instan, selalu menunggu, kamu tanpa sadar mengirim sinyal bahwa hidupmu berputar di sekitar layar. Bukan karena kamu tidak punya nilai, tapi karena kamu tidak menunjukkan dunia yang penuh di luar chat. Stoik menekankan pentingnya hidup selaras dengan tujuan, bukan dengan reaksi orang lain. Saat kamu memiliki aktivitas, misi, fokus, chat menjadi bagian kecil dari hidupmu, bukan pusatnya. Dan justru itu yang membuatmu menarik. Orang tertarik pada seseorang yang memiliki arah, bukan pada seseorang yang hanya menunggu arah dari orang lain. Hoax kecil di sini, misteri kecil lebih kuat daripada kepastian besar. Ketika kamu tidak selalu muncul di detik yang sama, percakapan terasa hidup.
Bukan karena kamu menghilang secara sengaja, tapi karena kamu hidup. Dan hidup itu terasa. Sekarang renungkan ini. Banyak pria berpikir mereka harus selalu lucu, selalu pintar, selalu memukau. Akhirnya mereka lelah sendiri. Mereka memakai topeng. Padahal daya tarik sejati muncul saat kamu nyaman menjadi dirimu sendiri. Stoik mengajarkan penerimaan diri. Ketika kamu menerima dirimu, kamu tidak lagi mengemis validasi. Kamu berbagi, bukan meminta. Energi ini terasa jelas, bahkan lewat teks. Bayangkan kamu berbicara dengan seseorang yang tidak takut diam, tidak takut jeda, tidak takut salah. Rasanya aman. Resenya Niara. Kamu ingin kembali ke percakapan itu karena tidak ada tekanan untuk tampil sempurna. Itulah jenis perasaan yang membuat seseorang ingin terus membalas. Hoax lain, orang tidak ingin dikejar, mereka ingin dipilih. Ketika kamu mengejar, kamu menempatkan dirimu di posisi membutuhkan. Ketika kamu memilih dengan tenang, kamu memancarkan nilai. Pilihan terasa kuat, kebutuhan terasa lemah. Ini bukan soal ego, ini soal keseimbangan batin. Sekarang kita masuk ke satu aspek yang sering diremehkan, kualitas kehadiran. Saat kamu mengetik sambil terburu-buru, sambil scroll, sambil terganggu, pesanmu terasa kosong. Sebaliknya, satu pesan singkat yang ditulis dengan perhatian penuh bisa terasa hangat dan hidup. Mindfulness bukan hanya untuk meditasi, tapi juga untuk komunikasi. Setiap kata membawa jejak kondisi mentalmu. Coba rasakan perbedaannya. Pesan yang ditulis dengan senyum kecil di wajahmu akan terasa berbeda dengan pesan yang ditulis dengan dahi berkerut. Lawan bicara mungkin tidak sadar secara logis, tapi tubuh mereka merasakannya. Emosi menular, bahkan lewat layar. Hoax penting. Energi lebih keras berbicara daripada kata-kata. Kamu bisa menulis kalimat romantis, tapi jika energimu cemas, pesannya tetap terasa berat. Kamu bisa menulis kalimat sederhana, tapi jika energimu tenang, pesannya terasa menenangkan. Sekarang mari kita bicara tentang rasa penasaran. Otak manusia menyukai celah. Jika semuanya jelas, semuanya selesai, tidak ada ruang untuk kembali. Tapi jika ada sedikit ruang, sedikit misteri, sedikit cerita yang belum selesai, otak ingin menutup celah itu. Bukan dengan manipulasi, tapi dengan alur alami percakapan. Jangan menumpahkan semua detail hidupmu sekaligus. Biarkan percakapan bernapas. Seperti musik, jeda membuat nada terasa. Bayangkan kamu membaca buku yang setiap halaman langsung menjelaskan semuanya. Tidak ada misteri, tidak ada emosi. Kamu cepat bosan. Tapi buku yang membangun perlahan, memberi petunjuk kecil, membuatmu terus membalik halaman. Percakapan bekerja dengan cara yang sama. Hoax lagi. Jika kamu ingin dia terus membalas, jadilah cerita, bukan laporan. Sekarang sentuh sisi yang lebih dalam. Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada hal eksternal. Saat kamu benar-benar memahami ini, kamu tidak lagi menggantungkan suasana hatimu pada satu notifikasi. Kamu menjadi stabil. Dan stabilitas adalah magnet emosional. Banyak orang hidup dalam naik turun emosi yang ekstrim. Bertemu seseorang yang stabil terasa seperti oase. Ketika kamu tidak reaktif, kamu tidak mudah tersinggung jika balasan terlambat. Kamu tidak langsung menyimpulkan hal buruk. Kamu memberi ruang bagi realitas. Ini menunjukkan kedewasaan emosional. Dan kedewasaan emosional adalah daya tarik yang jarang, tapi sangat kuat. Hoax di sini, ketenangan adalah bahasa kekuatan yang paling sunyi. Sekarang bayangkan kamu sedang mengobrol dengan seseorang yang selalu damai, tidak dramatis, tidak meledak-ledak. Setiap kali kamu berbicara dengannya, kamu merasa lebih tenang, bukan lebih lelah. Siapa yang tidak ingin kembali ke perasaan seperti itu? Sekarang mari kita bicara tentang kejujuran kecil. Bukan drama, bukan curhat, berat di awal, tapi kejujuran manusiawi. Mengakui hari yang melelahkan, momen kecil yang lucu, pikiran sederhana yang lewat di kepala. Hal-hal kecil ini menciptakan rasa nyata. Bukan persona, tapi manusia. Dan manusia terhubung dengan manusia, bukan dengan topeng. Hoax lagi.
Kedekatan lahir dari keaslian, bukan dari pencitraan. Ketika kamu tidak berusaha menjadi sosok sempurna, kamu memberi izin bagi orang lain untuk menjadi diri mereka sendiri. Ini menciptakan kenyamanan. Kenyamanan adalah fondasi dari keterikatan jangka panjang. Sekarang renungkan satu hal. Apakah kamu selama ini mengirim pesan untuk mengisi kekosongan dalam dirimu, atau untuk berbagi kehidupan yang sudah penuh? Perbedaannya sangat terasa. Pesan dari kekosongan membawa beban. Pesan dari kelimpahan membawa cahaya. Stoik mengajarkan untuk membangun kehidupan yang bermakna, bukan hanya hubungan yang intens. Ketika hidupmu penuh, hubungan menjadi bonus, bukan kebutuhan. Dan ironisnya, saat kamu tidak membutuhkan, kamu menjadi lebih diinginkan. Hoak besar, daya tarik sejati muncul saat kamu tidak lagi berusaha menarik. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih halus, konsistensi. Bukan intensitas sesaat, tapi kualitas yang stabil. Hari ini kamu hangat, besok kamu juga hangat. Hari ini kamu tenang, besok juga tenang. Ini menciptakan rasa aman di alam bawah sadar. Otak manusia menyukai prediktabilitas yang sehat. Bukan membosankan, tapi menenangkan. Banyak orang bisa bersinar sebentar, tapi sulit konsisten. Ketika kamu konsisten dalam sikap, kamu membangun kepercayaan. Dan kepercayaan adalah akar dari keterikatan emosional. Hoak kecil, kepercayaan tumbuh dari pola, bukan dari janji. Sekarang pikirkan ini. Jika setiap interaksi denganmu meninggalkan rasa positif kecil, otak akan mulai mencari pengalaman itu lagi. Seperti lagu yang enak didengar, kamu ingin memutarnya lagi. Bukan karena terpaksa, tapi karena nyaman. Sekarang sentuh satu sisi penting lagi, batasan. Stoik sangat menekankan batasan batin. Kamu menghormati waktu, energi, dan nilai dirimu. Dalam chat, ini berarti kamu tidak selalu mengorbankan fokus hidupmu demi percakapan. Kamu tidak memaksakan diri. Kamu menghargai dirimu, dan orang lain merasakannya. Hoak, orang memperlakukanmu sesuai dengan bagaimana kamu memperlakukan dirimu sendiri. Ketika kamu menghormati waktumu, pesanmu terasa bernilai. Bukan langkah secara dibuat-buat, tapi bermakna secara alami. Sekarang tarik napas sejenak dan rasakan ini. Selama ini mungkin kamu berpikir ketertarikan dibangun dari teknik, kata-kata, strategi. Padahal fondasinya adalah kondisi batinmu. Chat hanyalah cermin dari siapa kamu sebenarnya. Hoak terakhir yang kuat, jika kamu ingin mengubah cara dia merespons pesanmu, ubahlah cara kamu merespons hidupmu. Ketika kamu hidup dengan kesadaran, tujuan, ketenangan, rasa ingin tahu terhadap dunia, semua itu mengalir ke dalam kata-katamu. Dan kata-kata itu membawa energi yang membuat orang ingin kembali. Bukan karena terikat secara tidak sehat, tapi karena merasa hidup saat berinteraksi denganmu. Sekarang bayangkan masa depan kecil. Kamu membuka ponselmu bukan dengan cemas, tapi dengan rasa ringan. Kamu menulis bukan untuk mengisi kekosongan, tapi untuk berbagi momen. Balasan datang bukan karena kamu menuntut, tapi karena dia ingin. Percakapan mengalir, bukan dipaksakan. Dan kamu tetap tenang, apapun hasilnya. Di titik itu, kamu bukan hanya menarik bagi orang lain, tapi juga damai bagi dirimu sendiri. Dan itulah kemenangan terbesar. Ingat ini selalu, kendalikan dirimu, bukan reaksi orang lain. Dari sanalah daya tarik sejati lahir.